Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evia Kahirunisa dengan NIM 11210010, kelas 11 3A24. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang keprihatinan bangsa terhadap bahasa daerah. Sebelum menjelaskan pada materi pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa daerah. Apa sih bahasa daerah itu? Bahasa daerah yang kita ketahui yaitu bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun di berbagai daerah sebagai pengganti bahasa Indonesia yang resmi atau baku. Tetapi semakin berkembangnya zaman, bahasa daerah sudah mulai pudar dan sudah jarang terpakai lagi. Maka kali ini saya akan membahas apa penyebab terjadinya kemunduran bahasa daerah, apa saja dampak terjadinya kemunduran bahasa daerah, dan bagaimana solusi atau penanganan agar bahasa daerah tidak mengalami kemunduran. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai penjelasan artikel. Yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, seperti yang kita ketahui, selain bahasa Indonesia, sudah banyak sekali bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat setempat. Hal ini karena tidak semua masyarakat Indonesia memahami bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, masyarakat memilih menggunakan bahasa Indonesia yang sudah terafiliasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, arti bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah. Misalnya bahasa suku bangsa seperti Batak, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pengertian bahasa menurut Piagam Eropa untuk bahasa-bahasa regional. Istilah bahasa regional merujuk pada bahasa yang aslinya digunakan dalam wilayah suatu negara, yang secara numerik merupakan kelompok yang lebih kecil. Bahasa daerah sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, bahasa daerah sangat sulit dipahami oleh daerah lain atau oleh negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Karena terlalu banyak kosakata atau kata yang pengucapannya berbeda tetapi mengandung arti yang sama. Maka masyarakat menjadi kurang paham menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi intinya, bahasa daerah sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu menjadi bahasa pokok yang lebih sering kita gunakan untuk berkomunikasi. Tetapi ada sebagian dampak dari bahasa daerah itu sendiri. Masyarakat menjadi kurang memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Pembahasan bagian 1. Bagaimana bisa terjadi bahasa daerah mengalami kemunduran dan dampaknya. Di zaman yang semakin berkembang, kehidupan yang serba modern dan canggih, globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Di samping membawa pengaruh positif, globalisasi juga membawa dampak negatif terhadap penggunaan bahasa daerah yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan bahasa. Di era globalisasi, bahasa daerah sudah mulai diluntur. Contohnya penggunaan bahasa Sunda. Bahasa daerah yang saya gunakan sehari-hari sudah jarang dipakai lagi. Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mengapa bahasa nasional kita sendiri menjadi salah satu faktor punahnya bahasa daerah? Karena di era globalisasi ini, masyarakat lebih cenderung berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa daerah sudah sedikit masyarakat yang menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Bahkan lingkungan keluarga pun sudah jarang mengajarkan bahasa daerah pada anak-anaknya, sehingga anak kurang fasih berbicara menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Bagian 2. Pembahasan atas permasalahan apa saja bentuk kemunduran bahasa daerah.
Yang pertama, pengaruh penggunaan bahasa lain dalam masyarakat yang beragam suku. Para generasi milenial enggan mengonsumsi bahasa daerah. Dalam hal ini, bahasa daerah seperti halnya kata jancuk dari bahasa Jawa yang artinya menyepelekan. Menurut Kamus Bahasa, jancuk memiliki arti bahasa berupa sialan sebagai ungkapan emosi marah atau membenci. Hal ini karena mereka beranggapan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang kuno dan kampungan. Mereka lebih senang dan bangga menggunakan bahasa yang aneh dan ngetren yang dianggap sebagai bahasa yang lebih modern. Yang kedua, urbanisasi dan migrasi. Derasnya arus urbanisasi, terutama yang terjadi di kalangan generasi muda, merupakan salah satu penyebab matinya sebuah bahasa. Contohnya, para generasi muda berimigrasi ke kota dengan alasan melanjutkan sekolah maupun mencari pekerjaan. Maka hal itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya generasi bahasa daerah yang ini karena mereka harus menjalani proses penyesuaian bahasa yang baru di tempat tinggal yang baru. Tidak hanya itu, masyarakat pedesaan sudah mulai mengasingkan diri di daerah perkotaan. Maka daerah sudah jarang digunakan lagi, diganti dengan bahasa modern dan kemungkinan besar akan memudar di daerah perkotaan, yang dapat menyebabkan punahnya bahasa daerah. Yang ketiga, dampak ekonomi dan politik global, di mana ketika orang beranggapan bahwa bahasa daerah tidak lagi menjamin keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara global. Mereka berpandangan bahwa tidak ada untungnya mempertahankan bahasa daerah kalau bahasa lain bisa menjalankan roda perekonomian mereka. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Minimnya pemakaian bahasa daerah sebaiknya pemakaian bahasa Indonesia tidak diiringi dengan bahasa daerah, karena sangat mempengaruhi pemakaian bahasa daerah. Hal ini menjadi bahasa daerah mengalami pergeseran karena pengaruh bahasa Indonesia yang sangat kuat. Maka dibutuhkannya peranan untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pada hal ini, pemerintah harus melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kebahasaan. Yang kelima yaitu pengaruh media. Informasi dan teknologi yang tayang melalui televisi, siaran radio, dan handphone sangat mempengaruhi para generasi muda dalam pemakaian bahasa. Contohnya lebih cenderung menggunakan bahasa gaul. Masyarakat terlena akan kehidupan di era globalisasi yang memiliki dampak negatif terhadap penggunaan bahasa daerah karena masuknya bahasa asing yang melalui media sosial. Yang keenam, globalisasi dan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangannya zaman, tentu terjadi perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Hal ini berdampak pada pemakaian bahasa asing dan idealisme modernisasi. Seiring perkembangannya zaman yang semakin canggih atau di era modernisasi ini, bahasa daerah tersebut perlahan memudar dengan sendirinya. Bagian ketiga, pembahasan atas permasalahan bagaimana penanganan kemunduran bahasa daerah. Yang pertama, menerbitkan majalah dengan bahasa daerah setempat. Sudah banyak sosial media dan media digital lainnya, bahasa daerah bisa dikembangkan dengan membuat majalah. Adapun selain itu dapat membuat video tutorial bahasa daerah. Sekarang ini zaman sudah canggih, banyak cara yang bisa digunakan untuk memproduksikan bahasa daerah dengan membuat video yang ternilai lumayan ampuh. Yang kedua, menggunakan bahasa daerah saat di lingkungan atau di rumah saat bersama keluarga. Membiasakan diri untuk memakai bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari, baik keluarga maupun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyelenggarakan acara yang dapat melestarikan bahasa daerah dengan membuat karya seni atau kerajinan tangan yang berasal dari daerah setempat, atau membuat lomba-lomba yang berhubungan dengan bahasa daerah, yaitu lomba cerdas cermat dengan bahasa daerah, lomba pantun, dan lainnya. Yang keempat, bahasa daerah menjadi muatan lokal di sekolah.
Umumnya berisi materi daerah agar generasi muda lebih melestarikan bahasa daerah agar tidak ditinggalkan, dan mengadakan ekstrakurikuler dengan bahasa daerah. Baiklah, cukup sekian penjelasan artikel keprihatinan bangsa terhadap bahasa daerah yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.